Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali dalam video pembelajaran kita bertemu di materi ke-10 dengan judul Manfaat dan Peran Strategis Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi. Sebagai pendahuluan, perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang mengambil alih risiko dari pihak tertanggung dengan imbalan premi ya. Itu sebagai satu pengertian umum. Namun dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan asuransi justru menghadapi banyak risiko ya. Bisa berasal dari eksternal, misalnya perubahan ekonomi, pasar, peraturan, maupun internal itu sendiri ya. Proses bisnis, sumber daya manusia. Nah, itulah kita penting ya mempelajari bagaimana perusahaan asuransi ini mengelola risikonya. Jadi dalam konteks manajemen risiko, ya, dalam hal ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Ya. Jadi begini, kita tahu bahwa perusahaan asuransi ini adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bisnis ya, mengcover risiko baik jiwa maupun dalam bentuk aset ataupun harta. Nah, yang namanya mengcover risiko ya, tentu harus ada analisis. Tidak sedikit perusahaan asuransi itu yang mengalami kerugian besar karena tidak mampu menganalisa bagaimana dia harus membuat sebuah keputusan untuk berani atau tidak ya menjadi perusahaan yang mengcover risiko yang akan terjadi pada institusi tertentu begitu atau pada personal tertentu. Inilah yang mau kita pelajari. Dengan analisa ini diharapkan tentu nanti perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian gitu. Termasuk bagaimana cara mengelola dana-dana premi dari nasabah. Sehingga nanti tidak terjadi juga yang namanya misalnya gagal investasi yang menyebabkan ketika nasabah mengajukan klaim mereka tidak mampu membayar. Nah, dalam industri asuransi, manajemen risiko bukan hanya sebagai alat perlindungan ya, tapi juga alat yang strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah, menjaga loyalitas ya, menjaga solvabilitas serta mematuhi ketentuan regulator seperti OJK di Indonesia dan standar internasional seperti solvensi ya 2 di Eropa. Nah, sekarang bagian yang kedua tentang bagaimana kerangka manajemen risiko perusahaan asuransi. Oke, kita mulai dari satu ya, identifikasi risiko. Jadi, langkah awal adalah memetakan seluruh potensi risiko, baik yang bersifat teknis ya, atau disebut dengan underwriting, kemudian keuangan, operasional, maupun strategis. Jadi jenis-jenis utama risiko pada perusahaan asuransi itu meliputi yang pertama adalah risiko underwriting. Ini apa? Ini adalah risiko di mana kesalahan dalam menentukan tarif premi atau seleksi risiko ya. Jadi kita tahu bahwa setiap nasabah nanti kan ada kewajiban membayar premi. Nah, premi yang dibayarkan itu biasanya per bulan atau mungkin secara langsung. Nah, analisis untuk menentukan premi ini penting karena ini berkaitan dengan ya pemasukan dari perusahaan risiko itu sendiri begitu. Nanti ada hitungannya berapa premi yang dibayar, itu akan menggambarkan tentang nilai pertanggungan yang nanti dibayarkan kepada
nasabah apabila terjadi klaim yang memang memenuhi standar ataupun persyaratan untuk bisa dibayarkan uang pertanggungannya. Itu namanya risiko underwriting. Ada yang namanya risiko likuiditas, ya. Ini adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban klaim saat jatuh tempo. Nah, ini sama seperti yang terjadi pada saat perusahaan Bumi Putra, perusahaan asuransi Bumi Putra, dan perusahaan asuransi Jiwasraya tidak mampu membayarkan sejumlah klaim yang diminta oleh nasabah karena sudah jatuh tempo. Nah, berarti ada sesuatu yang salah, ya. Ada sesuatu yang salah, something wrong, ya, dalam pengelolaan dana nasabah. Sehingga ketika nasabah ingin mendapatkan haknya, ya, karena sudah jatuh tempo dalam bentuk uang tentunya, kemudian pihak asuransi tidak mampu membayarkan. Itu disebut dengan risiko likuiditas. Kemudian ada juga namanya risiko pasar. Risiko pasar ini adalah ya fluktuasi suku bunga, nilai tukar, atau harga saham yang mempengaruhi portofolio investasi, ya. Kita tahu bahwa dana nasabah itu tentunya biasanya diinvestasikan kembali ke berbagai macam saham-saham, ya, yang nanti dianalisis ini dapat menguntungkan. Nah, apabila ternyata terjadilah fluktuasi, ya, baik suku bunga, nilai tukar, ataupun harga saham, ini tentunya bisa berdampak terhadap perusahaan asuransi yang menginvestasikan dana nasabah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan saham dan lainnya. Kemudian teman-teman, ya, ada juga namanya risiko kredit. Ini adalah gagal bayar dari pihak ketiga seperti reasuradur atau emiten surat utang. Yang ini yang kita sebut dengan misalnya pihak asuransi itu kemudian mengalami, ya, kerugian karena tidak dibayar. Ya bisa kita bilang misalnya asuransi ini kan mengasuransikan lagi biasanya. Ada namanya reasuransi. Nah, reasuransi ini tidak membayarkan, ya, klaim yang diajukan oleh pihak asuransi terhadap satu persoalan yang berkaitan dengan nasabah yang meminta klaim ataupun meminta dibayarkan klaimnya. Jadi, misalnya saya mengasuransikan diri saya. Nah, kepada pihak asuransi. Pihak asuransi itu mengasuransikan lagi, gitu. Namanya reasuransi. Ke perusahaan reasuransi. Ternyata ketika saya klaim, itu saya kan meminta dana lagi dari pihak reasuransi tadi kan. Nah, pihak reasuransi tidak membayarkan. Itu namanya risiko kredit. Kemudian berikutnya adalah risiko operasional, ya. Dalam hal ini berkaitan dengan kesalahan proses, kegagalan sistem teknologi informasinya, dan lain-lain yang berhubungan dengan operasional. Kemudian risiko hukum dan kepatuhan. Nah, ini ketika perusahaan asuransi melanggar regulasi dan perundang-undangan yang menyebabkan perusahaan asuransi itu dibekukan operasionalnya. Baik, sekarang kita masuk bagian 2, pengendalian dan mitigasi risiko. Jadi strategi umum yang digunakan meliputi pertama, diversifikasi portofolio risiko. Ini artinya bagaimana menyebarkan risiko ke berbagai jenis produk atau wilayah. Ya, artinya begini, ya, dalam kegiatan bisnis asuransi ini, misalnya dana nasabah itu digunakan untuk investasi tertentu. Perusahaan asuransi tidak boleh hanya masuk dalam satu bisnis. Jadi harus disebar ke berbagai sektor. Nanti gunanya apabila misalnya hanya satu dan ternyata investasinya ternyata bermasalah, maka seluruh dana nasabah yang diinvestasikan
itu tentu menjadi masalah besar gitu. Makanya harus disebar ya. Kemudian reasuransi ya, mentransfer sebagian risiko ke perusahaan asuransi lain. Nah, ini juga bagaimana caranya agar kita sebagai pengelola perusahaan asuransi tidak hanya satu saja kepada perusahaan reasuransi. Jadi harus ada perusahaan reasuransi yang lain dalam upaya untuk ya tidak tergantung pada satu perusahaan reasuransi. Karena gunanya apabila terjadi persoalan permasalahan ya tentu kita tidak menghadapi satu kondisi yang fatal. Karena reasuransi ini kan membayarkan lagi klaim nasabah yang sudah berasuransi kepada perusahaan asuransi kita. Kemudian penerapan prinsip kehati-hatian ya dalam berinvestasi. Ya, kita sebut dengan prudential princip. Nah, seringkali perusahaan asuransi itu menanamkan dana nasabah itu ke investasi saham-saham gorengan. Saham-saham yang tidak prospek atau saham-saham yang hanya menjanjikan ya keuntungan besar, tetapi sebenarnya itu laporannya palsu, laporan keuangannya palsu. Ini sudah sering terjadi, makanya hati-hati dalam memutuskan untuk membeli saham ya. Baik kita juga sebagai personal maupun tentu perusahaan asuransi yang memutar kembali dana nasabah begitu. Kemudian cadangan teknis yang cukup untuk menghadapi lonjakan klaim. Nah, ini harus dipertimbangkan. Karena nanti ketika misalnya suatu saat pada tahun tertentu ada sejumlah nasabah yang kemudian mengajukan klaim dan kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarkan klaim nasabah, ini perusahaan bisa menjadi kolaps ya. Maka harus betul-betul disiapkan cadangan dana yang cukup ketika memang pada tahun tertentu ada sejumlah nasabah yang mengajukan klaimnya begitu. Kemudian internal audit dan sistem pengendalian internal yang ketat. Nah, jadi perusahaan asuransi ini wajib punya suatu standar yang kuat, yang ini tersandar ISO bahkan ya terkait dengan sistem auditnya, pengendaliannya ya. Nah, ini gunanya agar semua orang bekerja dengan SOP yang tinggi. Nah, jadi kan output itu ditentukan oleh proses ya. Nah, salah satu proses itu adalah dalam perusahaan asuransi tentunya berkaitan dengan bagaimana menjaga agar setiap proses-proses kegiatan underwriting tadi atau aktivitas perusahaan asuransi itu dengan standar yang tinggi, dengan audit internal yang kuat agar tidak terjadi suatu kebocoran ataupun kerugian. Contohnya begini yang sederhana ya, misalnya dalam menerima seseorang ya sebagai nasabah di sebuah perusahaan asuransi itu kan melalui tahapan yang ketat ya, misalnya diantaranya medical check up. Jadi seseorang itu sebenarnya kalau dia sudah berpotensi untuk punya penyakit yang berat bahkan sampai pada titik bisa meninggal, maka perusahaan asuransi seharusnya itu tidak menyetujui pengajuan si nasabah. Tapi ketika karena ada permainan ya antara marketing dengan pimpinan dengan pihak keluarga ya, pihak keluarga yang mengasuransikan sebutlah orang tuanya sehingga disetujui. Nah, dalam prosesnya ternyata hanya waktu 2-3 tahun orang tersebut meninggal dunia sementara dia mengajukan uang pertanggungan yang besar ya, misalnya sekian miliar gitu. Nah, ini gara-gara tidak ada SOP yang kuat dan audit internal yang kuat, lolos akhirnya perusahaan harus membayarkan klaim tersebut. Padahal si nasabah baru bayar 2-3 kali pembayaran premi. Kan rugi besar. Nah, ini gara-gara apa? Tidak adanya sistem audit internal ataupun SOP yang kuat dalam menjalankan proses bisnisnya. Maka dari itu ya perlu ada sistem internal audit ya yang ketat. Nah, sekarang yang tiga adalah pemantauan dilakukan melalui Unit Risk Management Department atau RMD yang melapor langsung ke direksi dan dewan komisaris
melalui komite audit dan komite manajemen risiko. Tentu laporan risiko ini disusun secara berkala dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK nomor 44/POJK atau peraturan ya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK 05/2020. Baik, sekarang coba kita mari pelajari studi kasus yang terjadi di perusahaan asuransi Jiwasraya. Karena mereka mengalami gagal bayar ya. Sebesar 16,8 triliun. Padahal perusahaan asuransi ini sudah dikelola ataupun sudah lama ada sejak tahun 1859 bahkan ya. Artinya perusahaan asuransi ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdekanya tahun 1945. Nah, perusahaan asuransi didirikan di tahun 1859, jadi udah cukup tua. Ini perusahaan yang memang ya tentunya di masa-masa penjajahan Belanda. Belanda membuat perusahaan asuransi. Nah, ini sebenarnya apa akar permasalahan dari perusahaan Jiwasraya ini? Perusahaan yang sudah lama, sudah besar, tapi akhirnya harus kolab, bangkrut, pilot ya, punya utang sebesar 16,8 triliun ya kepada ribuan nasabahnya. Nah, ini gara-garanya salah mengelola dana nasabah dalam bentuk investasi. Ya, dana premi dari produk saving plan ditempatkan pada instrumen investasi berisiko tinggi. Nah, jadi kan premi itu ada dua. Satu namanya dana saving, yang satu lagi proteksi. Biasanya 60-40. Misalnya kita mengikuti satu asuransi itu preminya 1 juta. 1 juta itu 600.000 itu untuk proteksi. Itu asin atau hilang uang kita. 400.000-nya itu saving, itu wajib dikembalikan ke nasabah. Nah, ini dana yang 400.000-nya, 40%-nya itu dimainkan dalam dalam instrumen investasi berisiko tinggi. Ternyata mengalami kerugian, akhirnya tidak bisa mengembalikan dana nasabah. Kemudian disebabkan karena tidak ada kebijakan batasan portofolio atau investment limit policy terhadap aset berisiko. Nah, ini juga harus bisa dipahami ya bagi perusahaan asuransi. Bagaimana membuat batasan portofolio ya, kebijakan ya tentang batasan dari investasi. Contohnya begini. Jadi apabila nasabah ingin berinvestasi ya di perusahaan asuransi, itu nggak bisa diterima sebanyak apapun. Jadi harus ada batasannya. Karena nanti kaitannya dengan ketidakmampuan perusahaan dalam membayarkan kembali begitu. Jadi dibatasi ya kebijakannya terkait dengan investasi yang dilakukan ke perusahaan asuransi tersebut. Kemudian kita lanjutkan adalah risiko likuiditas ya pada perusahaan Jiwasraya ini. Jadi kemampuan tidak mampu membayar klaim nasabah ya, risiko likuiditasnya. Nah, produk saving plan menjanjikan imbal hasil tetap yang tinggi 8% sampai 13% ya. Melebihi kemampuan hasil investasi perusahaan. Jadi di sini perusahaan Jiwasraya ini menjanjikan kepada nasabah itu tinggi sekali, 8 sampai 13%. Ya, ini tidak lebih ya ataupun jauh dari aktivitas investasi itu sendiri. Misalnya perusahaan perusahaan dana nasabah itu diinvestasikan ke sebuah kegiatan bisnis yang investasi tersebut keuntungannya tidak sampai 13% gitu. Nah, selisih itu kan tentu membuat perusahaan asuransi menjadi rugi. Karena keuntungannya pun tidak bisa membayarkan klaim nasabah. Kalaupun ada keuntungan gitu. Ini yang terjadi justru kerugian ya pada investasinya. Kemudian Jiwasraya tidak mampu memenuhi klaim polis yang jatuh tempo karena mismatch antara aset dan kewajibannya. Nah, ini penting ya kita pahami. Kemudian risiko operasional dan tata kelola. Nah, tidak berfungsinya sistem pengendalian internal secara efektif, kemudian lemahnya pengawasan dari direksi dan komisaris, dan konflik kepentingan dalam
penempatan investasi. Jadi memang Jiwasraya ini disinyalir digunakan oleh kepentingan politik tertentu ya untuk mengambil keuntungan, tapi agak sensitif ya saya menyampaikan ini. Tapi itu tercium ya, misalnya karena dia kan BUMN, bisa saja orang-orang di dalam itu menjadi tim ses ya, salah satu kandidat calon presiden, yang apabila dana itu diinvestasikan kepada investasi tertentu kan dia sebenarnya dapat keuntungan. Keuntungan fee inilah yang kemudian digunakan untuk menyumbang biaya operasional kegiatan pemilihan umum atau pemilihan presiden. Tapi ini perlu dibuktikan, tapi tercium begitu, sehingga jadi korbanlah perusahaan Jiwasraya ini. Kita kan sering mendengar ya bahwa BUMN itu menjadi sapi perahan bagi para pejabat begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Risiko kepatuhan ya. Nah, ini perusahaan tidak mematuhi prinsip kehati-hatian yang diatur dalam POJK, tidak dilakukan transparansi laporan keuangan sejak 2014 ini. Jadi yang membuat Jiwasraya ini juga akhirnya tumbang karena dia sendiri tidak mematuhi ya. Karena kita tahu ada namanya otoritas jasa keuangan yang memiliki ketentuan, peraturan-peraturan yang harus dijalankan kepada mereka yang menjalankan bisnis-bisnis pengelolaan keuangan seperti asuransi dan perbankan. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian karena tidak mematuhi prinsip, akhirnya mereka menjadi pilot. Kemudian tidak dilakukan transparansi laporan keuangan sejak 2014. Nah, ini juga akibatnya karena tidak melaporkan laporan keuangan ya. Sehingga susah untuk mengevaluasi karena laporan keuangan tidak keluar. Nah, konsekuensi kerugian negara lebih dari 16 triliun, terpaksa negara harus membayarkan. Kemudian intervensi pemerintah untuk menyelamatkan nasabah melalui pembentukan IFG Life ya. Kemudian beberapa direksi dan pihak terkait ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ya, sudah ada tersangkanya. Kemudian dampak reputasi terhadap industri asuransi secara umum. Jadi orang juga takut sekarang mengasuransikan dananya ke perusahaan-perusahaan berlabel BUMN ya, karena rentan dikorupsi dana investasi kita. Upaya perbaikan, OJK harus memperketat pengawasan terhadap produk unit link dan saving plan. Kemudian restrukturisasi bisnis melalui IFG Life dengan portofolio investasi yang lebih hati-hati, dan audit ulang neraca keuangan dan penguatan pengawasan terhadap manajemen risiko. Baik, jadi pelajaran dari kasus ini ya, manajemen risiko yang lemah bisa menyebabkan kebangkrutan bahkan pada perusahaan dengan sejarah panjang, seperti Jiwasraya, karena tidak hati-hati. Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian ini penting ya dalam investasi, dan underwriting adalah wajib ya. Kemudian kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan peran Dewan Komisaris juga itu harus dioptimalkan. Kemudian produk asuransi tidak boleh menjanjikan return tetap tanpa basis investasi yang jelas. Jadi tidak bisa, jadi harus mengikuti fluktuasi tingkat bunga berjalan. Baik, kesimpulannya ya, manajemen risiko dalam industri asuransi bukan hanya elemen pendukung, melainkan fondasi utama keberlangsungan usaha. Tanpa sistem manajemen risiko yang solid dan terintegrasi, perusahaan asuransi akan mudah terjebak dalam krisis keuangan, seperti terlihat pada kasus Jiwasraya. Risiko yang tidak dikendalikan dengan baik akan mengarahkan pada krisis likuiditas, kerugian nasabah, penurunan reputasi, bahkan intervensi hukum. Nah, dalam menerapkan manajemen risiko berbasis enterprise risk management ya, yang adaptif dan sesuai standar internasional, perusahaan asuransi akan mampu menavigasi kompleksitas pasar keuangan dan menjaga kepercayaan publik. Baik, ini daftar pustakanya. Silakan ya dipelajari, ditonton. Nanti tetap akan ada soal yang harus dijawab sebagai tugas ya pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-10. Demikian materi kita, mudah-mudahan bisa dipaham. Mudah-mudahan dapat memahami, dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.